Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nail. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, NPM 19219106. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi dari makalah yang dipaparkan melalui video ini yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Gerak. Poin-poin yang ada dalam makalah saya yang akan saya paparkan diantaranya yang pertama ada bagaimana apa pengertian strategi belajar mengajar gerak. Yang kedua ada apa saja pengaturan urutan materi belajar gerak. Yang ketiga ada bagaimana pengaturan waktu dalam latihan. Yang keempat ada bagaimana pengaturan lingkungan belajar, dan yang terakhir ada apa saja metode dalam mengajar. Nah, poin yang pertama yaitu adalah strategi belajar mengajar gerak. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, metode, atau series of the activities designed to achieve a particular educational goals. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan juga pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperlukan atau diperhatikan oleh seorang pengajar dalam proses pembelajaran tentunya. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama yakni strategi pengorganisasian pembelajaran. Menurut Reichhold, Pearson, dan Merrill tahun 1977 menyatakan bahwa strategi pengorganisasian ini dalam pembelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan juga mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan juga prinsip-prinsip yang berkaitan. Yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran atau isi pembelajaran ini merupakan komponen yang variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran ini merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pelajar dengan variabel metode pembelajaran yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan yang B, yaitu pengaturan urutan materi belajar. Dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan secara berlangsung dalam 3 tahapan atau ada 3 fase. 3 fase belajar gerak menurut Fittis dan juga Posner. Yang pertama ada fase kognitif, yang kedua ada fase asosiatif, dan yang ketiga ada fase otonom. Nah, pembahasan yang selanjutnya ada poin C, yaitu pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu latihan berkaitan dengan beberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena ada akan menjadi 1 waktu yang tersedia, yang 2 waktu yang dialokasikan, dan yang ketiga ada waktu aktif belajar. Nah, selain itu perlu pula diperhatikan jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Pembahasan poin yang selanjutnya yaitu adalah pengaturan lingkungan belajar. Nah, dalam poin ini penggunaan dan juga pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang berkaitan dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan dan peralatan yang ada. Nah, dari sini ada prinsip-prinsip yang mengatur lingkungan belajar dan juga bermain anak. Yang pertama adalah tingkat perkembangan anak, yang kedua adalah stimulasi atau stimulus perkembangan anak, yang ketiga adalah menghindarkan anak dari cedera.
Yang keempat adalah informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar gerak. Yang kelima adalah kegiatan harus dilakukan oleh anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Nah, untuk poin yang terakhir dari pembahasan ini yaitu adalah metode belajar. Dalam metode belajar ini terdapat faktor belajar gerak. Nah, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 7 menurut Huta Barat, yaitu yang pertama adalah faktor kecerdasan, yang kedua faktor belajar, yang ketiga faktor sikap, yang keempat adalah faktor kegiatan, yang kelima adalah faktor emosi dan juga sosial. Keenam ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor guru. Selanjutnya ada fase belajar gerak. Nah, proses belajar bertujuan menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. Yang sudah saya sebutkan tadi di atas, ada fase kognitif, asosiatif, dan juga otonom. Nah, yang selanjutnya ada belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan pada diri sendiri atau diri pelajar dan keadaan yang ada di luar atau eksternal dari diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan juga eksternal, yang meliputi satu kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Selanjutnya ada prinsip dan praktik belajar pendidikan jasmani atau belajar penjas. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dapat dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik meliputi pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip juga yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama adalah prinsip pengaturan giliran. Yang kedua ada prinsip beban bahan peningkatan. Yang ketiga ada prinsip kondisi praktik bervariasi. Yang keempat ada pemberian motivasi dan juga penyemangat. Nah, mungkin sekian saja materi yang saya paparkan dari hasil makalah tugas TBM motorik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.